Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran Pak Thomas. Kali ini kita belajar di tema 6 pembelajaran 5 matematika mengenai cara membaca jam ya, jam analog ini. Jam analog itu ada di jam dinding ada, jam tangan ada, tapi umumnya di jam dinding ya. Nah, baik. Nah, kita langsung aja. Semoga kalian yang menyimak video ini dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah yang selama ini melanda negeri kita dan dunia. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa jika kalian bepergian gunakan masker ya. Tapi memang sebaiknya di rumah saja. Ya, kita mulai ya. Di sini ada gambar jam analog ya. Nah, Siti pergi nih pulang ke rumah. Siti melihat jam dinding. Nah, bertanya kepada ibunya, jam dindingnya ini seperti ini nih, bentuknya nih. Ibunya bertanya, menjawab. Siti bertanya, jam berapa sekarang bunda? Gitu. Sekarang pukul 11. Nah, kalau pukul 11 itu ya, jarum panjangnya tepat ke angka 12. Oke. Jarum pendeknya tepat ke angka 11. Itu pukul 11.00 atau jam 11 tepat. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pukul 11.15 menit ya kan? Siti sampai rumah jam 11 nih. Siti sampai rumah jam 11. Siti sampai rumah jam 11 ya. Nah, 15 menit kemudian, nah, berarti jam 11 ditambah 15 ya. Nah, tambah 15 menit, yang ini menit tuh. Berarti pukul 11.15 ya. Seperti itu ya. Ya, hapus dulu. Nah, pukul 11.15 ini pada jam analog ditulis jarum panjang ke angka 3, jarum pendeknya ini seperempat dari 11.12 ya, kira-kira di sini nih. Nah, ya di situ ya, agak sini dikit nih. Nah, itu jam 11.15 ya, pukul 11.15. Nah, 3 ini merupakan simbol dari 15 ya. 3 ini simbol 15 ya. Nah, pada jarum-jam seperti ini ya, Pak Thomas. Tunjukin, Pak Thomas scroll ke bawah dulu biar enak. Nah, seperti ini ya. 15 itu tadi ada di angka 3 ya. 15 ada di angka 3. Nah, 15 ada di angka 3. Nah, seperti ini. Nah, ini 15. Nah, ya. Itu 15 menit artinya ya, 15 menit. Mungkin kalian pernah lihat video sebelumnya, Pak Thomas pernah bikin cara menghitung perkalian 5 dengan mudah ya. Ada di video sebelumnya Pak Thomas sudah buat cara menghitung perkalian 5 dengan mudah. Bisa kalian simak. Nah, di sini pada hitungan menit ya, setiap angka seperti ini ya, dari 12 ke 1 ini artinya 5 menit ya. Kemari 10 menit, ke sini 15 menit, sini lagi 20 menit. Nah, ini pertanyaan ke sini 25 menit, terus 30 menit, 35 menit, 8 40 menit, 9 45 menit, 10 50 menit, 11
55 menit ya. Nah, perkalian 5 ya, perkalian 5 atau kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Artinya satu putaran jam ini sama dengan 60 menit. Temu 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, seperti itu ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita hapus. Nah, lanjut. Nah, dalam jam ini ya, dalam jam ini di sini yang lebih detail ada A titik 1 2 3 4 5 ya. Ini di sini ada garis kecil-kecil, ini tandanya 1 detik ya. 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik ya. Berarti satu menit ya, ini harus kalian paham sama dengan 60 detik. Nah, tadi ingat ya, saya 1 menit nih, 1 menit ya, ini 1 menit. Ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Oke. Sekarang ini kalian yang perlu kalian ingat nih. Ini harus diingat benar-benar ya, yang ini nih diingat benar-benar, kalau perlu dicatat di buku catatan kalian. Nah, baik, kita hapus, kita kembali lagi ke materi sebelumnya. Push, scroll ke atas. Nah, lihat gambar pukul 11.30 ya. Nah, kalian bisa praktekkan ini di jam yang analog yang sudah rusak bisa. Nah, pukul 11.30 bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jarum panjang di angka 6, jarum pendeknya tepat di tengah-tengah antara 11 dan 12 karena nanti ikut berputar. Ketika jarum panjangnya ini sampai ke 12, maka jarum pendeknya tepat di 12 seperti itu ya. Nah, ini ikut berputar. Jadi pukul 11.30 bentuk jamnya seperti ini gambarnya ya, 11.30. Nah, lalu kita coba yang ini. Perhatikan gambar-gambar berikut, tentukan letak jarum jam dan waktu-waktu berikut ini. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nah, pukul 7. Pukul 7 tepat itu jarum pendeknya ada di angka 7 ya, jarum pendek ada di angka 7 seperti ini. Nah, jarum panjangnya di angka 12 seperti itu ya. Kita ubah deh warnanya biar enak. Nah, pukul 7.20. Nah, kita usahakan jarum panjangnya dulu ya, 20. Ingat tadi 5, 10, 15, 20 ada di sini jarum panjangnya ya. Ada di sini ya. 7, 20, 7. Nah, karena 20 berarti jarum pendeknya agak sini dikit ya. Nah, seperti itu. 7, 20. Sekarang 6.40. Pukul 6.40 lihat. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, di sini 40. Jadi jarum panjangnya ada di angka 48 ya. Nah, ini pukul, ini namanya 40 ya. 6-nya mana? 6 sini. Nah, berarti jarum pendeknya agak ke angka 6, cuma mendekati 7 ya, karena udah sini. Nah, ini 6.40 jarum pendeknya. Atau masih jarum pendeknya kepanjangan. Nah, seperti itu. Nah, 6.40. Nah, seperti itu. Pukul 6.40.
Pukul 9.15 ya. Ingat jarum panjangnya dulu yang ditulis 15. Pukul 9.15. Nah, nih 5, 10, 15. Nah, di sini 15 ya. Nah, pukul 9 ini. Nah, di situ ya jarum pendeknya. Pukul 9.15. Dah. Kita coba ke yang berikutnya. Nah, pukul 3.45. Pukul 3.45. Seperti ini ya. 3.45. 45 dulu ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 di sini ya. 9 kali 5, 45 di sini. Nah, ini jarum panjangnya. Baru jarum pendeknya pukul 3 di sini. 3.45 agak ke sini ya, 3-nya ya karena sudah lewat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pukul 3.45 ya. Kalian dapat mempraktekkan, mengerjakan soal nanti dikirim ya, dikirim dalam bentuk seperti ini. Soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Kemudian sampai soal nomor 10. Kita bikin 6 soal aja ya, 6 soal aja ya. Soal nomor 5 kita ikutkan juga ya, soal nomor 5 oke. Soal nomor 5 sampai nomor 10 buat latihan kalian ya. Soal nomor 5 sampai nomor 10 ya. Kalian gambar, kalian kirim nanti ke ditulis, kalian foto dan kirim di e-learning ya. Nanti Pak Thomas itu bikin itunya, statusnya soalnya. Ya, sini. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Ini satuan baku, boleh kalian catat di buku tulis kalian. Ini penting sekali. Tadi yang sebelumnya itu ya, ini satuan waktu tuh seperti kemarin sudah Pak Thomas tulis. Kemudian, nah masih ingat? Nah, satu window itu berapa tahun? Satu window, ini nanti akan muncul lagi soalnya. Satu window sama dengan 8 tahun. Oke. Nah, itu 1 tahun ini penting kalian ketahui karena muncul lagi nanti 12 bulan. 1 abad sama dengan 100 tahun ya. Ini harus diingat. 1 hari sama dengan 24 jam ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Ini penting ya,
harus kalian hafal. 1 windu 8 tahun, 1 tahun 12 bulan, 1 abad 100 tahun, apalagi 1 dasawarsa ya. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Nah, ini harus kalian hafal. Kalau perlu dicatat, oke. Baik, nah, kita masuk ke lagi yang tadi. Nah, 1 hari itu sama dengan 24 jam ya. 1 hari 24 jam. Nah, jam dimulai pertama adalah tengah malam. Tengah malam itu berarti pukul 00 ya. Pukul 00 itu ada di sini letaknya. Ya, anak-anakku semuanya. Pukul 00 ada di sini letaknya nih. Pukul 00 ada di sini letaknya. Oke, 00. Nah, lalu masuk 1 jam berikutnya di sini. Berarti pukul 1. Pukul 1 itu adanya tengah malam atau dini hari ya. Pukul 2 dini hari, pukul 3 dini hari, pukul 4 dini hari ya. Pukul 5 itu dini hari pas subuh nih kira-kira. Pukul 6 ya, pas terbit matahari. Pukul 7 pagi, 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12 ya. Siang hari nih mungkin pas zuhur. Setelah itu pukul 13 ya, 13, 14, 15 nih sore ya. Pukul 15 itu sore jam 3. Pukul 16 itu jam 4. Ya, pukul 17 jam 5, pukul 18 jam 6, maghrib ya, pukul 18. Pukul 19 jam 7, pukul 20 jam 8, pukul 21 jam 9, pukul 22 jam 10, pukul 23 jam 11. Balik lagi ke pukul 24 atau sama dengan pukul 00 ya. Tuh. Ini titik pertamanya. Jadi pas tengah malam itu merupakan titik awal 00 atau pukul 24 ya, itu saat pergantian tanggal di bulan Masehi. Itu mulainya pukul 12 malam atau pukul 00. Seperti itu ya, itu caranya. Nah, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 atau pukul 24 ya. Dimulai tengah malam hari, setelah pukul 12 siang adalah pukul 13, lanjut terus sampai ke pukul 24 yang tepatnya di angka 12. Paham ya cara ngitung pukul atau jam seperti itu. Nah, jadi ingat 1, 2, 3, pukul 1, pukul 2, 3. Kalau pukul 3 itu jam berapa? Berarti jam 3 pagi ya, dini hari ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 14 itu jam 2 siang ya. Pukul 14 sama dengan jam 2 siang. Nah, ini pukul 13 nih. Ya, seperti ini. Ini pukul 13. Berarti artinya pukul 13 itu jam 1 siang. Ini pukul 14 artinya jam 2 siang. Ini ada soal Pak Thomas bantu ya. Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6, Siti sampai sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam ya. Nah, sampai sekolah jam 7 caranya seperti ini. Nah, caranya ya.
sampai ke sekolah pukul 7.00 ya. Berangkat pukul 6 ya. Berarti perjalanan Siti dikurangi ya, gitu. Dikurangi nih caranya. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 7 kurang 6, 1. Berarti 1 jam 00 menit ya, 1 jam. Itu caranya ya, nanti sama. Nah, ini nanti buat Pak Thomas bantu deh ya, Pak Thomas bantu. Siti mulai belajar sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12.00, 12 tepat ya, pukul 7 tepat. Selesai pukul 12.00. Berapa lama jam Siti belajar? Nah, caranya seperti tadi ya, caranya ya. Seperti tadi biar mudah. Pukul 12.00 dikurangi pukul 7.00 dikurangi ya. 0 kurang 00, 0, 12 kurang 7, 5. Berarti 5.00 sama dengan 5 jam. Seperti itu ya. Jawabannya 5 jam. Pukul 15.00 sama dengan pukul, nah lihat gambarnya. Pukul 15.00 itu berapa? Karena apa ya? Berarti pukul 3 sore. Nah, pukul 5 sore ditulis dengan angka berapa? Masih ingat? Nah, kita coba biar kalian hafal lagi ya. Nah, ini 12, ini 3, ini 6, ini 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 10. Pukul 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Berarti pukul 5 sore ditulis dengan angka 3. Ya, seperti itu. Maaf, pukul 5 sore ditulis dengan angka salah ya. Maaf Pak, salah. Pukul ya, kita ngomong pukul berarti seperti ini. Tadi mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.00 ditulis berarti pukul 15.00. Siti mulai belajar pukul 19.00 ya, 19. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar selama, nah caranya gimana? Dikurangi ya, dikurangi. Ya. Pukul 21 dikurangi 19, seperti itu ya, ini tetap ditulis. Nah, 0, 19, 21 dikurangi 19 berapa? 2 ya. Berarti Siti belajar selama 2 jam. Pukul 19 itu kan jam 7 ya. Jam 7, pukul 21 kan jam 9, sama aja ya. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Berarti ini 2 jam ya. Seperti itu. Pukul 3 sore, Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah, nah ini gampang. Ya, 5 dikurangi 3, nah 2. Nah, itu cara menjawab pertanyaannya ya. Ini ada satu lagi yang lebih penting. Ini paling penting. Kalian harus cermati ini ya. Ini paling penting. Kita hapus. Oke. Kita ganti ya. Kita ganti angkanya. Siti mulai belajar pukul 7
Nah, kita tulis ini. Siti mulai belajar pukul 7.45 ya. Oke, ini 7.45 kita hapus 7.45. Selesai pukul 12:10. Nah, ya. Selesai ini 7.45. Itu selesai pukul 12.10. Nah, ini gimana? Mungkin kalian agak bingung ya, gimana caranya. Nah, ini caranya seperti ini ya. Ini penambahan materi ada di berikutnya nanti. Ini 7.45 selesai 12.10. Nah, sama kayak tadi caranya ya. Nah, 12.10 dikurangi 7.45 ya. Nah, di sini kalian bingung ya? Nah, untuk bilangan jam kan kalau yang atas lebih kecil menitnya ketimbang yang bawah, kita pinjam 1 jam dari sini. Nah, 12 kita pinjam 1 jam, berarti tinggal 11 ya. Kita pinjam 1 jam, tinggal 11 gitu. Nah, kita sini. Karena kita pinjam 1 jam, berarti ini nambah 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kita pinjam sini 60, berarti ini jadi 11.70 ya, dikurangi 7.45 seperti itu ya. Nah, ya, seperti itu. Langsung kita kurangi. Nah, ini 5, kita pinjam 1, 7 tinggal 6, 2. Nah, 11 kurang 7 di 4 ya. Berarti 4 jam 25 menit Siti belajar di sekolah ya. Seperti itu. Ini penambahan materi juga sangat penting nantinya ketika ada soal yang seperti ini ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat berkeras. Jadikan matematika itu pelajaran yang mengasihkan.